Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, kita bikin yel-yel dulu biar semuanya bersemangat. Yel-yel seperti ini. Kalau Kak Tere bilang Jesus, kalian bilang yes. Kalau kalian bilang Jesus, Jesus, berarti kalian bilang yes, yes. Bisa kan? Kita coba ya. Kak Tere bilang Jesus, yes. Jesus, Jesus, yes, yes. Jesus, 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 yes, yes, yes. Bisa ya semuanya? Kita coba sekali lagi ya. Jesus, 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 yes, yes, yes. Oke. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi mau mulai sekolah minggu online ini. Tapi ada syaratnya, kita bikin peraturan dulu. Syaratnya adalah semua mainan yang ada di depan adik-adik termasuk handphone dan gadget yang tidak digunakan boleh disimpan dulu di lemari ataupun di laci. Lalu kemudian kita pakai pakaian yang rapi supaya kita siap menghadap Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita mulai berdoa untuk ibadah hari ini. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami untuk ada di sekolah minggu online ini. Tuhan, siapkanlah hati kami, siapkan diri kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu dan biarlah ini bisa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita siap memuji Tuhan habis ini. Adik-adik, yuk kita mulai pujian kita hari ini, kita bangkit berdiri yang semangat. Kita nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Nyanyi bareng kakak ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tubuh, hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Terakhir mata. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan matamu. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi nih, gimana kita harus hati-hati menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita harus bikin Tuhan senang. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Apa ya yang bikin Tuhan senang? Yaitu baca kitab suci. Yuk kita lanjut ke lagu kedua. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik, tadi kita udah nyanyi bareng kan? Kita udah
harus membaca kitab suci setiap hari. Lalu sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Ingin Mendengarkan Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Allah. Biarlah cerita itu tertanam di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Allah. Biarlah cerita itu tertanam di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yuk kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sekarang saatnya kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran. Siapkanlah supaya hati kami bisa mengerti dan memahami isi hati-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami supaya apa yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kakak punya teka-teki loh. Siapa yang bisa jawab, kakak kasih hadiah. Siap ya? Nah, siapa di sini yang sudah siap main teka-tekinya? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama, hewan apa yang mempunyai satu huruf? Ikan. Wah, pintar sekali. Coba pertanyaan kedua, kenapa air laut rasanya asin? Karena ikan-ikan berkeringat. Benar sekali. Pertanyaan begitu. Masih gampang ya. Nah, kakak kasih yang lebih susah sekarang. Kenapa ikan tidak asin walaupun dia tinggal di air laut yang asin? Apa ya? Ada yang tahu? Ya. Gak tahu, Kak. Nggak tahu. Yakin nggak tahu? Kalau nggak Tahu, tahu, Kak. oke deh, kakak yang jawab ya. Karena ikan mempunyai insang yang bisa memompa dan juga menyaring air laut yang masuk ke dalam tubuh ikan. Jadi ketika air laut masuk ke dalam tubuh ikan, insang akan bertugas untuk mengeluarkan kembali air laut tersebut. Jadi ikan tidak akan asin. Gitu. Oh gitu ya, Kak. Kalau ikan mati gimana, Kak? Kalau ikan mati berarti insangnya nggak berfungsi lagi dong. Berarti ikannya bisa jadi ikan asin. Oh gitu. Ya, aku nggak bisa jawab semua. Gak apa-apa, karena kamu udah bisa jawab dan udah bantu kakak, kakak akan kasih kamu ya. Gimana tadi kuisnya, seru kan? Nah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik, tadi kakak sekolah minggunya udah kasih kuis yang agak garing sih ya. Cuma ya udah deh, satu huruf ikan gitu kan. Ya udah deh nggak apa-apa ya. Tapi
tadi bagus banget ceritanya. Kenapa sih ikan sampai nggak bisa asin meskipun dia tinggal di air laut yang lama? Kecuali kalau dia udah mati tadi ya. Kenapa sih bisa begitu? Ternyata karena dia punya sistem tubuh yang bisa menyaring dan memompa keluar lagi yang asin itu dari tubuhnya. Jadi meskipun ikan lama hidup di laut, tapi nggak jadi asin. Nah, ini seperti hidup kita. Air laut itu bisa dibilang pengaruh dosa. Ajakan orang untuk buat dosa. Jadi di dunia ini banyak banget pengaruh untuk ajak kita buat dosa. Teman kita ajak kita nyontek, teman kita ajak kita buat ngomong jorok. Terus juga tontonan-tontonan yang gak bagus di YouTube bikin kita jadi jahat. Banyak banget. Nah, tapi kita gak boleh sampai ikut semua itu. Kita harus bisa say no. Aku gak mau jadi jahat meskipun lingkunganku jahat. Terus mungkin kalian ada yang nanya, emang bisa kak kita gak jadi jahat? Paling lingkungan kita jahat, kita kan ikutin. Kalau gak ikutin ntar aneh. Emang ada orang yang gak jadi jahat walaupun lingkungannya jahat? Emang ada? Nggak mungkin deh. Nah, ada satu orang. Ya banyak sih sebenarnya. Tapi kakak kan kalau cerita semuanya kan bisa habis waktu kita. Kalian nggak tidur, kakak pingsan. Gitu kan? Nah, jadi hari ini kakak mau cerita satu orang di Alkitab. Nah, dia ini hidup di masa yang sangat jahat. Orang-orangnya semuanya jahat di situ. Dia ada di Kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 5. Begini situasi kehidupannya, Alkitab tulis. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bayangin, waktu dia hidup, semua orang kejahatannya besar. Dan hati mereka cuma pikirin bagaimana caranya buat jahat. Isengin orang, pukul orang, ngomongin orang, gosip, gibah, semua pikirannya yang jelek-jelek. Nah, cuma ada satu orang ini yang hidupnya benar. Badannya nggak terlalu gede, juga nggak gagah-gagah banget kayak petinju gitu ya, biasa-biasa aja. Mukanya agak keriput, karena mungkin udah agak tua ya. Ada jenggotnya warna putih, dia jalan di tengah-tengah orang itu semua. Dia jalan, dia lihat di sebelah kirinya orang lagi berantem, lagi ribut-ribut. Dibalas lagi. Dia lewat aja, dia bilang, kok begitu ya, ngapain yang ngomongin orang, ngapain berantem ya. Terus dia lihat lagi di sebelah kanannya, ada yang lagi tonjok-tonjokan. Kok kayak Naruto ya? Ya tapi enggak. Pokoknya tonjok-tonjokan deh. Waduh, dia takut. Dia bilang, aduh aku gak mau ikut-ikutan. Aku gak bisa pukul orang begitu. Kasihan. Dia pergi lagi, dia jalan. Dia sampai di rumahnya, dia lihat ke atas. Dia bilang ke Tuhan, Tuhan, aku gak mau jadi orang yang sama kayak yang lain. Aku gak mau jadi orang yang jahat seperti yang lain. Aku mau benar seperti Tuhan. Aku gak mau pukul teman. Aku gak mau lawan orang tua. Aku gak mau pelit. Aku gak mau bohong. Aku mau benar seperti Tuhan. Wow, siapa ini? Nah, ternyata Alkitab kasih tahu kita. Orang ini ada di Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Alkitab bilang Nuh adalah orang benar dan tidak bercela. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita pasti tahu cerita Nuh. Kita pasti tahu nanti bagaimana kisahnya. Ketika seluruh orang jahat, ketika seluruh orang gak takut sama Tuhan, Nuh sendiri jaga hidupnya supaya dia gak jahat. Dia tetap jaga hidup yang kudus meskipun dia di wilayah atau di tempat yang gak kudus. Lingkungannya jahat tapi dia tetap jadi orang benar. Nah, kita tahu nanti ujung ceritanya Nuh dipanggil Tuhan.
Nuh, buat kapal yang besar. Buat bahtera. Kamu akan kuselamatkan. Dan bumi ini akan kuhabisi dengan air. Wah, ya kan? Ketika Nuh dengar kabar itu, dia bikin bahtera. Dan dalam bahtera itu, Tuhan suruh dia bawa banyak binatang. Ya kan? Banyak banget binatang. Binatang seperti ini nih. Hah? Kenapa? Seperti ini nih. Nggak ada binatangnya. Oh iya ya, nggak ada binatangnya. Tunggu. Binatang, keluar. Coba ya kita lihat dia. Nuh panggil semua binatangnya. Anjing, kucing, gajah. Tadi belum dipanggil, makanya mereka nggak muncul. Masuk kapal. Semua panggil. Langsung nyaut semua. Itu monyet kan? Kalau sapi gimana? Mo. Semua nyaut, semua datang. Bung. Dari jauh mulai kelihatan mereka. Mulai kelihatan. Akhirnya mereka jadi dekat dan kelihatan semuanya. Mereka masuk ke bahtera itu bersama dengan Nuh. Dan Nuh beserta dengan semua hewan yang Tuhan percayakan. Dan keluarga Nuh tentunya masuk ke dalam bahtera itu diselamatkan Tuhan. Nah, kita mungkin bertanya, kok bisa sih Nuh yang tinggal di tempat yang jahat, tapi bisa nggak jahat? Caranya gimana? Tadi rahasianya udah dikasih tahu sama firman Tuhan. Apa rahasianya? Nuh bersahabat dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Dia jadi sahabat sama Allah. Dia bukan temenan doang, apalagi musuh sama Allah. Kalau kita bikin dosa, itu kita musuh sama Allah. Kamu nyontek, kamu ngomongin temen, kamu melawan orang tua, kita lawannya Allah. Kita jadi musuhnya Allah. Tapi kalau sahabat Allah, dia benar-benar suka berdoa. Dia suka belajar firman. Dia nggak langsung marah ketika orang tua nasihatin. Dia tenang ketika orang tua bilang dia sesuatu. Dia pikirin dulu, aku benar atau salah ya. Kalaupun dia benar, orang tuanya yang salah, dia nggak langsung bilang, mama yang salah, aku yang benar. Dia nggak begitu. Dia tenang, dia bilang dengan sopan, mama kayaknya begini deh, kayaknya begitu deh, nggak begini. Harusnya begini. Sopan. Dia nggak lawan dengan, aku yang benar, mama salah. Mama nggak pinter, aku lebih pinter. Dia nggak begitu. Itu musuhnya Allah. Tapi Nuh sebagai sahabat Allah, dia sungguh-sungguh sayang sama orang tuanya. Dia sayang sama adik-adiknya. Dia sayang sama kakak-kakaknya. Dan semua teman-temannya dia sayang. Dia kerjain tugasnya pasti rapi. Dia kerjain PR-nya pasti disiplin. Pasti semuanya bagus. Itu jadi sahabat Allah. Nah, kalau kita jadi sahabat Allah, kita benar-benar bilang ke diri kita, aku mau benar. Aku sayang sama Tuhan. Pernah nggak kalian bilang sayang sama orang tua? Atau sama teman-teman yang kalian benar-benar sayang? Kalian bilang, aku mau temenan sama kamu. Aku mau bikin kamu jadi sahabat aku. Kita gimana? Pasti kita ngelakuin yang baik kan? Gak mungkin kalau kita mau sahabatan sama orang kita jahatin dia. Gak mungkin. Nah, hari ini bagaimana supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Yuk bersahabat sama Tuhan. Bangun hubungan yang bagus sama Tuhan. Jangan sakitin orang tua, jangan ngomongin teman, jangan nyontek, dan sebagainya. Nanti kalau udah selesai corona, kita ke sekolah minggu yang rajin. Jangan cuma datang kalau disuruh. Itu pun dibanguninnya susah sama orang tua. Ya. Nah, kita mau sungguh-sungguh. Nah, terus mungkin teman-teman ada nanya lagi. Kak, contohnya gimana, Kak? Supaya kita bisa tahu kita ngelakuin yang benar apa yang salah. Nah, Kakak mau kasih contoh. Contohnya adalah, coba. Kalau misalnya ada teman kita yang ngomong jorok atau ngomong kasar. Dia ngomongnya, ini disensor ya. Nah, kira-kira kita gimana? Kita ikut ngomong jorok? Kita ikut ngomong kasar atau enggak? Kalau kita mau bersahabat sama Tuhan, pilih yang mana? Ya, benar. Kamu harus pilih yang tidak ikut-ikutan ngomong kasar. Ya. Jangan pilih ikut ngomong kasar, itu salah. Tidak bisa jadi sahabat Tuhan. Pilihlah untuk tidak ngomong kasar. Nah, selanjutnya. Kalau misalnya ada teman kita yang diisengin sama temannya. Dilemparin kulit pisang. Terus dia jalan. Shoot, langsung jatuh begitu. Waduh, badannya semua kebanting. Gara-gara dia injek kulit pisangnya. Nah, gimana respon kita?
Kita ketawain? Rasain lu. Atau kita tolongin. Ambil tangannya, kita angkat badannya. Yang mana? Iya, betul. Kalau kamu mau jadi sahabat Tuhan, kalau kamu mau jadi benar di antara orang-orang yang gak benar, kamu harus tolongin dia. Jangan ketawain dia. Ya? Nah, itu contoh-contohnya bisa kakak berikan. Maka hari ini, yuk, siapa yang berani? Kakak tantang kalian, siapa yang berani untuk jadi orang benar, jadi anak yang baik di antara lingkungan yang buruk? Coba angkat tangannya. Siapa yang mau tetap baik, tetap benar meskipun teman-temannya nggak baik? Meskipun banyak yang nyontek, banyak yang jahat, tapi dia tetap mau baik. Siapa? Coba, mana tangannya? Mulai banyak. Nah, mulai banyak. Ya, puji Tuhan. Kakak mau tantang kita semua, yuk pilih. Aku mau hidup benar. Aku mau jadi anak yang baik. Meskipun teman-temanku nggak baik, aku nggak peduli. Aku cuma peduli sama Tuhan. Karena akulah sahabat Tuhan. Aku mau jadi sahabatnya. Aku sayang sama dia. Makanya aku mau jadi benar seperti Nuh. Dan aku mau jadi seperti ikan. Yang meskipun hidup di air laut yang asin, kita hidup di dunia yang jahat, tapi kita tidak jadi jahat. Kita nggak jadi asin juga. Oke? Nah, kita tutup dengan doa. Mari. Tuhan, tadi anak-anak sudah angkat tangan. Kami sudah angkat tangan semuanya Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang tidak ikut terpengaruh oleh lingkungan sekitar kami. Tuhan tolong kami supaya kami terus bisa jadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang melakukan kehendak Bapa. Yang seperti Nuh. Meskipun banyak orang yang jahat, tapi kami tidak ikut-ikutan jahat. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu ini susah, ini nggak gampang. Tapi karena Tuhan tolong kami percaya kami bisa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekarang kita saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat ke-16. Bunyinya adalah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan hari ini 1 Korintus pasal 3 ayat ke-16. Bunyinya adalah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Hai adik-adik, sekarang kita saatnya untuk aktivitas. Nah, kita tadi udah belajar kalau ikan yang hidup di laut itu tidak menjadi asin karena air laut yang masuk ke dalam tubuh ikan akan keluar lagi, akan dipompa keluar lagi. Nah, aktivitas ini akan berkaitan dengan ikan yang tadi. Coba adik-adik yang punya bola di rumah boleh siapin bolanya. Atau kalau nggak punya bola, boleh siapin kertas bekas yang dibentuk menjadi bola. Nah, yang kedua, sekarang ajak kakaknya atau ajak adiknya atau mama papanya untuk menemani kalian bermain. Nah, kalau kakak di sini, kakak mau ajak Kak Tere untuk nemenin kakak. Yuk Kak Tere, temenin aku dong. Nah, adik-adik, cara mainnya sangat gampang. Bola ini diibaratkan dengan dosa ataupun hawa nafsu ataupun keinginan kita. Setiap kali kita menerima dosa, kita harus kembali membuangnya. Gampang kan? Ulangin ya. Setiap kali kita menerima dosa, kita harus kembali membuang dosa tersebut. Oke? Thank you ya Kak Tere. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk main aktivitas ini di rumah. Dan satu lagi pesan penting, jangan lupa untuk membaca Truth Kids dan juga Truth Junior. Adik-adik bisa beli Truth Kids dan Truth Junior ini di Tokopedia. Search Truth Store di Tokopedia, minta tolong mama atau papanya untuk membelikan ini kepada kalian. Nah adik-adik, sekian aktivitas kakak hari ini. Kakak mau tutup ibadah online kita dalam doa. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah menyelesaikan ibadah online kami di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami juga serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, see you next week.